Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita masih di bulan Oktober, which is seperti minggu lalu saya sebutkan bahwa di bulan ini kita akan mengambil tema leadership. Jadi masih akan ngebahas tentang kepemimpinan di podcast edisi kali ini. Dan siapakah yang sudah kita undang di edisi kali ini? Dia pastinya adalah seorang pemimpin di keluarganya sendiri, which is biasa kita sebut dengan kepala keluarga. Dan juga dia mengemban tugas ya sebagai pemimpin di salah satu wadah di GPDI Antioquia Tebet. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Alfian Sinaulan atau saya pribadi biasa manggil dengan Kak Alfian. Ini dia. Halo Kak Alfian. Halo, selamat malam Sakti. Selamat malam Antiokers. Luar biasa. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, luar biasa. Baik. Aman tadi jalan ke sini? Aman, lancar. Aman ya. Semua buat podcast ini ya. Kita terakhir kali itu harusnya sih masih sering ketemu ya Kak ya pada saat waktu masa ini ya sebelum PSBB ya, dan puji Tuhan kita bisa kumpul lagi di sini. Ini suatu anugerah dari Tuhan juga buat kita Kak. Sebelum kita mulai lebih lanjut Kak, kita sudah nyiapin banyak pertanyaan nih buat Kak Alfian. Kemarin kata Kak Alfian, aduh apapun pertanyaannya kita akan habisin bareng-bareng. Tapi sebelum itu butuh perkenalan nih Kak, karena biasanya kita kasih kesempatan buat narasumbernya untuk memperkenalkan diri. Biasanya nggak banyak-banyak sih Kak, paling kayak nama lengkap, terus nama panggilan siapa biasa di Antioquia, dan sekarang ini di Antioquia mengemban pelayanan sebagai apa aja. Paling gitu aja. Silakan Kak Alfian. Selamat malam Antiokers. Saya kalau nama panjangnya Alfian Estefanus Elisa Sinaulan. Nah, panggilannya Alfian. Nah, ya kalau saat ini pelayanan saya kalau di TPM itu singers. Ya. Mungkin kalau saya di awal pelayanan saya di tempat ini, ya saya jadi tukang sapu, tukang pel. Gitu. Tapi lama-kelamaan itu kan kita belajar lah gitu. Untuk saat ini saya juga dipercaya untuk jadi koordinator. Saya lebih senang disebut koordinator dibandingkan ketua. Untuk wadah kaum pria Antioquia. Itu aja. Koordinator di wadah kaum pria gitu ya. Koordinator artinya yang apapun yang berkaitan dengan kaum pria itu pasti pintu utamanya dari Kak Alfian berarti ya. Baik apapun gitu ya. Dan pasti di bawah koordinator itu ada tim-tim lain ya Kak? Ada. Berapa orang kira-kira timnya? Tim di bawah itu ada 9 orang ya. Yang saya tahu sih, seingat saya ada acara itu kalau nggak salah ada salah satunya Kak Rafa Lantang ya. Di bagian situ. Nah, pertanyaan pertama Kak Alfian, mumpung masih di kaum pria, itu dari kapan ya Kak kaum pria, dan sebelumnya itu siapa koordinatornya? Kebetulan baru mulai di Januari 2018. Jadi ini masuk tahun ketiga. Sebelumnya itu Pak Waluyo Sianturi. Itu sempat 2 periode gitu kan. Ya memang sih agak berbeda gaya kepemimpinannya. Kalau ini memang leadershipnya memang wah gitu. Kalau saya kan ya lebih banyak, makanya saya bilang ya memimpin dengan style yang berbeda lah gitu. Dari Januari 2018 berarti kurang lebih tepatnya udah 2 tahun lebih ya Kak ya? Sampai Desember. Dan itu memang ada periodenya atau akan sampai kapan kira-kira? Dengar-dengar sih 4 tahunan. 4 tahunan. Iya. Oke. Mungkin mau nambah lagi nggak apa-apa juga. Tapi biasanya sekitar 4 tahunan ya Kak ya? Sekitar 4 tahunan. Boleh tahu nggak sih Kak sebenarnya mungkin Antiokers juga tahunya ya kalau kaum pria koordinatornya paling memastikan semua ibadah berjalan lancar dan sebagainya. Tapi kalau dari Kak Alfian sendiri ada nggak sih tanggung jawab yang mungkin bisa di-share juga gitu selain daripada yang tadi disebutkan gitu? Apa aja kurang lebih tanggung jawab dari seorang koordinator kaum pria? Ya, selain tadi udah disebutkan sama Sakti itu masalah ibadah rutinnya, tapi sebetulnya lebih banyak kalau kita bilang tanggung jawab untuk mengkoordinasi para kaum pria, kaum bapak gitu kan, supaya kita ada suatu persekutuan, supaya ada fellowship gitu sama-sama. Jadi nggak usah membedakan, walaupun ini ada jabatan tinggi, ada yang punya perusahaan, ada yang direktur, ada yang manajer segala macam. Tapi kalau kita melebur jadi satu ya kita sama-sama lah belajar melayani, belajar kita bersekutu gitu. Makanya kalau ibadah kaum pria itu yang kita adakan memang berbeda dengan ibadah, karena kita lebih banyak ke fellowship. Makanya kalau kita ada ibadah lebih banyak mereka ada banyak kesaksian. Karena kan
kesaksian sebagai kepala rumah tangga kan tantangannya di kerjaan, tantangannya di rumah, itu mereka. Makanya kita kalau ibadah Kompria saya ingat pendeta dari Depok dia bilang, wah ini kesaksian bisa lebih dari 10 gitu kan, 10 orang, nah, kayak gitu. Tapi walaupun kita lihat, ternyata banyak kesaksian itu saling menguatkan gitu kan. Itulah, walaupun kita bilang, ada yang bilang, oh ini cuma curhat gitu kan. Tapi enggak, kadang-kala kita bilang, oh berarti saya nggak begitu. Oh ternyata omongan dia atau cara dia menghadapi masalahnya itu bisa jadi berkat loh buat saya. Kayak gitu-gitu. Jadi apapun sebenarnya kita nggak nyangka gitu. Ternyata bapak-bapak dikasih kesempatan maju asal ngomong, ternyata ada yang pintar ngomong ternyata. Tiba-tiba ngomong, ada yang kerinduan untuk melayani. Makanya ternyata waktu itu ada kita akomodir, ada yang bisa jadi singer, ada yang main musik, segala macam. Ternyata mereka punya kerinduan. Saya tinggal ngomong sama Pak Gembala, sama koordinator musik, WL, singer, segala macam. Bisa diakomodir gitu. Ternyata, oh iya, ternyata Bapak ini kalau nggak dikasih kesempatan, padahal dia punya kerinduan. Ya, kayak gitu-gitu. Ada yang ternyata senang untuk supaya bersharing, atau mungkin suka berkunjung, ada suka ngobrol. Itu makanya kita coba akomodir lah gitu, segala macam. Makanya kita kalau ibadah untuk present worshipnya sendiri mungkin setengah jam, tapi kesaksian bisa 1 jam. Kalau khotbahnya 1 jam, kita habis ibadah masih ngobrol lagi gitu. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya bapak-bapak ini mungkin agak beda gitu loh. Mungkin mereka nggak terlalu supaya ibadahnya yang terlalu kayak seperti biasa gitu loh. Tapi mereka pingin supaya ada sesuatu yang berbeda, di mana mereka bisa dirangkul atau didengar. Ada kayaknya bapak-bapak cuma pingin didengar aja sih mungkin. Mereka mungkin kalau di rumah atau di kerjaan agak tertutup atau mungkin terbatas. Tapi kalau di sini, ayo ngomong aja gitu, mau seperti apa. Cuma ya kita kita ngarahin aja. Dari koordinator cuma ngarahin ini dalam suasana ibadah ya. Nah, seperti itu. Begitu juga sebetulnya bapak-bapak ini walaupun ibadahnya mungkin kita saat ini memang masih jarang, masih sebulan sekali, beda dengan kaum ibu kan, lebih intens. Tapi kalau di grup WA kaum pria itu intens banget. Pagi-pagi udah saling bersaut-sautan gitu kan. Terus ada yang jangan lupa ya sarapan, ngopi apa segala macam. Hal-hal seperti itu sebetulnya sepele aja. Tapi ternyata bapak-bapak ada yang senang. Walaupun kita saling menyapa aja, itulah sebetulnya kita mengkoordinir. Cuma saya ada beberapa kali yang saya tegur, akhirnya yang begini jangan di-share. Kalau ini enggak mendatangkan sejahtera, mendingan jangan gitu kan. Atau begini tapi di japri gitu, nggak di grup. Kayak gitu-gitu. Hal seperti itu ya tugas kita untuk mengkontrol itu. Jadi bukan cuma sekedar untuk pada saat ibadah memastikan ibadah jalan, tapi sebenarnya hal-hal yang ya sehari-hari sih sebetulnya gitu kan. Ada juga bapak yang japri ke saya curhat gini-gini, ya kita kasih masukan kayak gitu-gitu. Terus juga sebagai kaum pria juga punya tanggung jawab kan, kita sebagai penopang gereja gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, jadi ada acara gereja ataupun acara gereja lagi membangun atau apa ini, ya dari kaum pria saya mesti gerakkan supaya kita jadi kalau bisa jadi donatur utama, pas segala macam. Makanya saya senang banget waktu kita acara di puncak doa, cuma ngumpul beberapa bapak. Yaudah kita pingin apa ya, pingin ngumpul. Tapi kalau cuma bapak-bapak, nanti ibu-ibunya gimana? Terus anak-anak gimana? Ya udah kita bikin doa jemaat. Cuma sekitar 10 bapak ngumpul, butuh kira biaya berapa? Saat itu langsung tutup. Oh jalan, gitu ya kayak gitu-gitu. Seneng banget nih bapak-bapak, bukan cuma senang ngumpul tapi rela berkorban juga gitu kan. Makanya kita selain kita ibadah rutin, kita juga ada yang maunya bapak-bapak ada event-event khusus gitu. Waktu itu kita juga bikin ibadah raya di Kebun Raya Bogor, kita bikin ibadah Padang. Terus tahun lalu kita bikin ibadah pelayanan ke Temanggung. Itu kan, ya itu ternyata luar biasa. Kita bilang, kok bisa ngumpul sampai kira-kira 100 juta kebutuhan segala macam, dan masih sisa lagi bisa balikin ke panitia. Itu terlihat jiwa-jiwa bapak-bapak, ada yang cuma nyumbang. Saya bilang saya cuma bisa nyumbang segini, tapi ada yang ngasih lebih. Malah bapak-bapak ada yang sampai bilang saya ngasih segini. Enggak Pak, jangan ditutupin semua Pak, nanti nggak kebagian berkat yang lain gitu kan. Kayak gitu-gitu. Saking mereka punya jiwa untuk supaya pelayanan. Mereka bilang saya bisa melayaninya seperti ini gitu kan. Mereka juga kemarin waktu di ini lihat, ternyata
kita yang udah giat seperti ini masih kalah loh sama orang yang di kampung yang ternyata mesti berkilo-kilometer jalan kaki apa segala macam. Nah itu tuh maksudnya hal-hal seperti itu yang saling menguatkan lah. Kita juga ibadah, ada kala cuma ibadah rekreasi, mancing itu di Tangerang gitu kan. Kayak gitu, itu ngumpul-ngumpul seperti itu, ya itu kita manfaatkan untuk supaya jadi keakraban. Ya itu tadi kan jadi makin akrab gitu untuk para kaum pria. Itu sih sebetulnya. Jadi kita jangan cuma, walaupun kita bilang tetap masih harus diarahkan ke rohani gitu, pertumbuhan rohani, tapi pendekatan personal juga kita mesti lakukan. Itu sih sebetulnya. Kadang-kadang itu yang dilupakan oleh, mungkin tidak menjas ya Kak ya, tapi memang beberapa konsep kepemimpinan yang ketika dia ada dalam satu komunitas, yang dia menjadi pemimpin komunitas itu, dia hanya berpikir pada saat yaudah kita komunitas ini aja gitu, tapi kita nggak perlu ikut campur lah kadang-kadang kalau misalnya untuk urusan kayak ya mungkin bukan maksudnya pribadi ya, bukan mau ikut campur tapi membantu mereka bahkan di luar dari kegiatan-kegiatan komunitas itu kita pun harus bantu berarti Kak ya. Jadi memang tugasnya itu dalam dan di luar ibadah kaum pria dan menjadi ketua atau mungkin Kak Alvin bilang koordinator kaum pria di Antioquia. Itu waktu pertama kali infoin ke sang istri, which is Kak Magda, itu apa reaksinya waktu itu? Kenapa gitu? Kenapa dipilih gitu kan? Nah gitu kan? Kan banyak yang lain gitu yang lebih bisa. Makanya saya juga sama gitu. Yang lain kan lebih mampu, lebih supel, lebih bisa memimpin apa segala macam. Sebetulnya saya waktu disampaikan oleh pengurus lama sama Pak Gembala juga disampaikan, saya sempat menyampaikan coba yang lain deh gitu, yang kira-kira, yang bukan kira-kira, pasti lebih banyak yang lebih mampu gitu kan. Tapi ya sambil juga saya coba bawa doa gitu, mungkin ini ya memang tugas, mungkin Tuhan pikir Tuhan mau supaya saya pelayanan juga di sini gitu loh. Jadi saya bilang, akhirnya bilang ya udah deh. Pas juga istri bilang ya nggak apa-apa deh, mungkin memang ini memang pelayanan yang Tuhan percayakan gitu kan. Jadi saya juga dikuatkan sama istri, walaupun tadinya sama-sama agak ragu, tapi ya kita bawa dalam doa dan saling menguatkan. Ya udah deh, oke aja gitu loh, ya kayak gitu. Dan juga makanya saya bilang saya coba koordinator karena sebetulnya yang hebat itu adalah bapak-bapaknya sendiri gitu loh, yang di belakang ini gitu loh. Ada tim acara, tim pemerhati gitu kan, ada ya pengurus-pengurus biasa gitu kan. Tapi ya itulah sebenarnya saya bilang, saya cuma mengkoordinir aja, sebenarnya mereka sendiri yang lebih banyak bergerak gitu kan untuk itu. Dan itu ya itu tadi artinya tanggung jawab yang dipegang oleh Kak Alfian saat ini pasti sudah dipikirkan matang-matang dan didiskusikan juga oleh istri dan didoakan juga lagi bahkan. Jadi harusnya semua ini biarlah Tuhan yang kasih hikmat untuk semuanya kayak, dan itu yang memang sampai dilakukan sampai saat ini, sampai tahun 2020 bulan Oktober ini. Kak Alfian selain sebagai kepala keluarga, selain sebagai koordinator ya, sebagai koordinator kaum pria, tadi juga sudah kita tahu Kak Alfian juga sekarang adalah statusnya adalah kepala keluarga. Nah, kepala keluarga yang dimana istri adalah Kak Magda dan sudah punya 3 anak. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh ya, mungkin Antioquia sebelum tahu, boleh cerita nggak sih Kak, kapan menikah dengan Kak Magda? Jadi artinya kan ketika menikah satu kepala keluarga tuh dengan keluarga kecilnya itu adalah Kak Alvin dan Kak Magda. Dari kapan Kak? Menikahnya itu 5 Mei 2001. Oke. Berarti 19 tahun. 19 tahun. Luar biasa. Dan pastinya sukacita selalu ya. Agak susah diungkapkan. Tapi mungkin perbedaannya begini aja, yang secara kelihatan ya. Setahun pertama pernikahan, berat badan saya naik 13 kilo. Oke. Jadi itu bisa diindikasikan bahwa memang happy gitu loh, ya bahagia gitu kan. Happy. Itu. Tapi mungkin Antioquers yang seperti kita dengar pastinya happy. Tapi ya kita pasti tahu ada apapun yang terjadi selama 19 tahun itu. Tapi mungkin sebelum ini kayak ketika memutuskan pada tahun 2001 menikah dengan Kak Magda, sempat ada pergumulan apa sih yang mungkin ada di Kak Alfian, mungkin kayak persiapan untuk menjadi suami atau mungkin kedepannya juga akan menjadi seorang ayah, itu ada nggak sih Kak sebelum menikah? Persiapan secara khusus sih nggak ada, lebih banyak ke pribadi aja sih jadinya. Jadi
kalau pribadi kan dalam arti kata waktu itu masih kerja masih ya cukup nggak cukup gitu kan, malah kalau boleh bilang lah nggak pernah ada duit sisa gitu loh waktu masih padahal single ya gitu kan, gimana mau bicara nikah, bicara biaya apa segala macam gitu kan, belum lagi sehari-harinya. Tapi ya itulah kita sebagai anak Tuhan sama-sama udah anak Tuhan, walaupun tadinya Kamakda itu gerejanya beda tapi hanya kita udah sama-sama di Antioquia gitu kan. Jadi kita udah sama-sama saling menguatkan. Iya, kalau nunggu istilah dunianya mapan, kapan gitu kan. Jadi akhirnya kita bilang yang penting kita siap dan rasa tanggung jawab itu saling mengasihi, apalagi kita punya Tuhan. Jadi jalan dengan apa adanya gitu kan. Bukan berarti juga apa adanya seadanya gitu. Enggak. Kita jalan dengan apa yang ada, segala kemampuan, ya udah tinggal jalan aja. Makanya waktu itu enggak apa-apa kita jalan dengan ngekos dulu gitu kan. Ya udah, kita mungkin waktu mau nikah biayanya seadanya, ya itu semampu kita, nggak usah maksain, gitu kan. Ternyata ya itu proses gitu kan. Itu. Jadi saya juga bilang, dulu waktu single, padahal kan nggak kemana-mana, tapi duitnya habis-habis aja gitu kan. Tapi setelah nikah biaya bertambah, tapi kok ada aja gitu bisa nabung pelan-pelan gitu. Itu makanya luar biasa kita kalau mau ini. Makanya ada, kita bilang kalau pernikahan itu ada berkat tersendiri lah gitu. Karena kan dari dua hati apalagi ada kita undang Tuhan meneguhkan, menyatukan, itu kan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Jadi nggak usah takut sebetulnya. Selain yang tadi Kak Alvin juga sempat compare ya tadi ya, mungkin pada saat sebelum menikah kayaknya uang habis-habis saja karena memang keperluan pribadi ya, untuk sendiri lah intinya. Tapi ketika sudah menikah rasanya seperti jiwa untuk pengen menabung yang lebih baik itu makin ada. Selain itu ada lagi nggak sih kayak mungkin sempat gitu ada persepsi Kak Alvin yang mungkin muncul pada saat sebelum menikah, oh nanti ketika menikah seperti ini, tapi ternyata ketika menikah ternyata berbeda gitu. Karena kebetulan kan saya juga belum nikah. biar enak nih aja ya. Saya kan belum, mungkin ada juga Antiochers yang belum ya, bukan cuma saya ya. Mungkin ada yang sempat kelintas nggak sih? Maksudnya ada yang berbeda nggak sih dari ekspektasi sebelum menikah dengan realitas setelah menikah? Pasti ada. Jadi kan kalau kita sebelum menikah itu pasti berat mikirinnya gitu, karena kepikir wah nanti rumah, nanti sekolah, anak-anak segala macam gitu kan. Kita berpikirnya seperti itu, berat. Terus juga bilang kita beda keluarga, nggak usah jauh-jauh deh, beda kepala gitu suami sama istri. Itu kan kita terlalu berpikir terlalu jauh gitu. Tapi ternyata kalau kita jalanin, ya itu memang kita kalau memang kita punya kasih, apalagi dalam Tuhan, dan apalagi kita bisa bersyukur gitu. Kita bisa bersyukur ya ternyata sama-sama dan jalaninnya. Ya makanya tadi dibilang bukan berarti semua mulus-mulus aja, enggak. Tapi kalau kita datang dengan bersyukur, tantangan, masalah, kita bilang biasalah itu kan. Kalau kita bawa dengan ucapan syukur, malah ada masalah, kita bilang ini jadi tantangan, gimana supaya kita selesaikan bersama. Sama juga yang membuat saya lebih kayak happy gitu lah, bukan kayak happy, memang happy gitu adalah tadinya sebagai single seolah hidup tanpa tujuan. Maksudnya tanpa tujuan dalam arti kata duit gue habisin sendiri apa segala macam. Tapi kan kalau setelah menikah harus mikirin gimana sehari-hari. Saya nggak cuma makan buat diri sendiri loh, mikirin anak orang juga gitu kan. Terus nanti untuk kedepannya rumah, sekolah atau anak nanti punya anak apa segala macam biaya-biaya, ya itu kan timbul rasa tanggung jawab itu yang ternyata yang saya nggak expect gitu sampai segitunya gitu kan. Saya pikir ngalir aja, memang iya sih ngalir aja, tapi ternyata enggak. Kadang-kadang memang dari tanggung jawab itu juga muncul sehingga membuat kita kita bilang bersyukur ya ternyata kita kerja sekarang harus kita mikirin bukan untuk diri sendiri, kita mikirin orang lain gitu. Kita punya tanggung jawab lebih. Tapi jangan memberatkan, karena kalau kita menganggap memberatkan nanti, saya yang capek cari duit, nanti yang ngabisin. Nah itu hal yang sering sumber-sumber masalah gitu. Nanti kan kayak ingat Marta nggak gitu kan? Saya kan yang capek-capek itu yang enak gitu kan. Nah itu yang sering kali yang jadi percakapan, saya yang cari duit, saya yang ini, saya yang capek apa segala macam. Itu yang jangan, karena masing-masing di tiap rumah tangga itu punya tanggung jawab gitu loh. Jadi jangan sampai ini kan saya udah begini, saya udah cari duit, akhirnya saya di rumah tinggal ongkang-ongkang kaki apa segala macam. Enggak, kalau saya masih belajar supaya sama-sama walaupun istri ternyata udah capek masak segala macam, senang gitu kan.
Tapi di saat-saat tertentu boleh nggak kalau saya yang masak gitu kan? Atau boleh nggak saya yang nyapu, ngepel segala macam. Jadi kan saya juga di situ punya rasa empati gitu. Jadi capek juga ternyata masak apa segala macam, capek juga nyapu, ngepel. Jadi juga kita sebagai kaum pria selain merasa tanggung jawab, jadi juga tadi kita juga jangan merasa bahwa kita udah hebat nih, kita udah melakukan semua, kita semua. Kalau nggak saya yang cari duit ini buat semua isi rumah mungkin dari saya, tapi kita juga mesti tahu bahwa kerjaan istri juga berat loh. Nah itu yang kadang-kadang nggak disadari gitu. Kalau saya sendiri saya ingin menyadari itu bahwa ya ternyata. Jadi saya coba gimana kalau saya di posisi istri gitu kan, untuk merasa beratnya seperti apa, gimana tantangannya menghadapi anak-anak gitu kan. Hal seperti itu yang nggak gampang memang, tapi harus muncul dari diri kita untuk kasih tanggung jawab. Hal-hal seperti itu yang mesti kita tunjukkan. Mumpung tadi Kak Alvin bilang akar permasalahannya adalah karena kita mulai terlihat bahwa kita udah kerja capek-capek dan segala macam. Kalau bahasa yang mungkin saya tangkap, yang bisa saya simpulkan adalah kadang muncul karena kita mulai hitung-hitungan kali Kak ya. Artinya kita mulai merasa bahwa kita hebat dalam keluarga. Tapi ternyata bahwa dalam keluarga itu nggak boleh seperti itu berarti Kak ya? Nggak boleh, karena kan kita harus melakukan itu dengan kasih gitu loh, bahwa kita melakukan itu tanpa pamrih gitu. Emang inilah menjadi tanggung jawab saya untuk keluarga gitu kan. Inilah yang memang sebaiknya yang dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga, tanggung jawab dia. Walaupun umpamanya mencari nafkah gitu contohnya, ternyata nggak cukup sampai di situ, karena kan anak-anak nggak bisa cuma dikasih kebutuhan sehari-hari, kan harus ada bimbingan. Betul. Gitu kan. Apalagi kita sebagai orang Kristen kan harus dibimbing gimana supaya hidup sebagai remaja, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan kan, dewasa rohani juga, seperti itu kan. Itu yang mesti kita tunjukkan juga ke anak-anak. Makanya saya juga berusaha lah. Saya bilang, saya waktu masuk jadi berkeluarga nggak punya modal apa-apa, belum bisa apa-apa, tapi ya itu tadi learning by doing atau jalanin semua. Yang penting dasarnya itu dasar kasih, tanggung jawab, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu akan jalan dengan bimbingan Tuhan gitu. Dasarnya adalah kasih Kak. Ya. Dasarnya adalah kasih, dia yang bimbing untuk setiap prosesnya kayak. Jadi memang sebagai kepala keluarga berarti yang saya tangkap adalah bukan cuma kebutuhan jasmani dan segala macam ya, kasih sayang itu juga perlu gitu. Jadi memang pintar-pintar dalam membagi bagi waktu juga, membagi mungkin fungsi kita sebagai orang tua, sebagai suami juga gitu. Kak Alfian, mumpung kita juga kan di tema bulan ini kan kita bahas tentang kepemimpinan. Mungkin aku pengen tanya, gaya kepemimpinan Kak Alfian dalam keluarga itu seperti apa gitu? Kira-kira ada peraturan tersendiri nggak yang diterapkan dalam keluarga, harus kayak gimana? Kalau gaya kepemimpinan sih lebih banyak saya sih menganut itu ya. Mungkin ada istilah, satu teladan lebih bermanfaat daripada 1000 omongan gitu kan. Nah, maksudnya kadang-kala kalau kita ngomong kita sendiri nggak jadi teladan, nggak akan didengar. Nanti anak bilang, papanya sendiri begitu gitu kan. Nah seperti itu. Jadi saya kasih contoh, saya kasih contoh bahwa tugas siapa, nyapu, ngepel. Makanya anak-anak punya tanggung jawab masing-masing gitu kan, untuk paling enggak bersihin kamar sendiri, apa segala macam, cuci piring, hal sepele-sepele aja gitu. Cuma memang saya nggak mau dengan pengalaman pribadi zaman dulu gitu. Maksudnya zaman saya masih anak-anak dengan anak sekarang itu kan berbeda. Nah itu nggak bisa saya bawa gitu. Kalau zaman saya, maaf kata, itu orang tua itu memang mendidik dengan cambuk. Jadi anak diajar untuk supaya takut melakukan kesalahan. Jadi maksudnya kalau salah dikit rotan gitu kan. Bukan berarti salah, belum tentu. Zaman itu iya benar. Terus juga saya kalau waktu, maklum ya, saya kan dari kampung nih gitu kan. Jadi waktu dulu pulang sekolah, sebelum berangkat sekolah malah pagi, kalau di kampung itu mesti ke kebun dulu, ambil nira apa segala macam, subuh-subuh tuh gitu kan. Baru pagi ke sekolah gitu kan, siap-siap. Pulang sekolah, berangkat lagi ke kebun, nyusul ke kebun orang tua. Pulang-pulang udah malam gitu kan. Nah, saya nggak bisa mendidik anak saya untuk nanti kamu kerja apa segala macam. Enggak, kalau sekarang anak-anak silahkan, pokoknya kalian nggak saya tuntut supaya kerja segala macam gitu kan. Tapi yang penting sekarang tanggung jawab kalian adalah belajar. Belajar tuh sungguh-sungguh, nggak diganggu segala macam gitu. Tapi
benar-benar gitu, jangan kebanyakan main game contohnya. Seperti itu kita juga harus dinamis gitu loh, sesuai dengan zaman. Jadi tetap gitu. Jadi kalau anak-anak kalau di rumah walaupun kalian udah pinter bahasa Inggrisnya apa segala macam, tapi tetap di rumah kalian sebagai anak-anak. Gitu kan. Dan juga saya harus ada kompromi juga dengan istri gitu kan. Karena kan istri kan di rumah kan yang lebih tahu nih aturan di rumah. Jadi saya harus ikut menegakkan juga. Jadi jangan sampai istri bilang A, saya bilang B, nanti anaknya bilang saya inginnya enak aja ikut papinya, ikut maminya gitu. Jadi tetap harus kita suami istri juga harus konsisten. Aturan ditegakkan harus sama gitu. Satu suara ya. Satu suara gitu loh. Yang saya bersyukur juga kita kan nama juga keluarga saling komunikasi lah suami istri juga. Jadi istri atau saya sering tanya, gimana nih si anaknya begini, atau gimana kita mau ini. Itu komunikasi itu penting gitu loh, untuk supaya nanti si anak nih mau sekolah atau ini kebutuhan ini gitu, gimana, perlu nggak? Nah itu hal-hal seperti itu mesti diomongin gitu, dikomunikasikan. Ini kemarin melakukan kesalahan ini, saya omongin nggak kena, mungkin papinya bisa gitu. Nah seperti itu gitu. Harus ada pendekatan yang berbeda lah gitu kan. Itu termasuk juga kalau kita doa giliran gitu kalau pas mau tidur gitu kan. Nah, hal-hal sepele lah sebagai anak Tuhan, keluarga Kristen supaya kita tetap terapkan di rumah. Pastinya apapun yang dilakukan di rumah itu enggak Alfian maksudnya hanya karena kepala keluarga, semua apapun itu semua sakral dari Kak Alfian, tapi bisa diskusi dengan Kak. Bisa diskusi. Gitu. Kak Alfian, kita sudah bahas banyak banget ya, apa tadi tanggung jawab Kak Alfian juga di ke kaum pria seperti apa, terus juga di kepala keluarga seperti apa, dan memang kurang lebih sama, intinya kurang sama, cuman memang orang yang kita hadapi kan berbeda-beda. Kalau kaum pria bapak-bapaknya, ibu-ibu dan anak-anaknya. Nah, mumpung sebelum kita masuk ke terakhir Kak, saya boleh nanya nggak sih Kak, sebenarnya ya pasti seperti yang saya bilang tadi, Kak Alfian naik 16 kilo ketika sudah menikah. Nah, tapi pastinya ada yang hal-hal ya tadi mungkin berat ataupun beban yang dialami selama dari awal pernikahan sampai sekarang titik saat ini Kak. Mungkin boleh diceritain nggak sih Kak, ada nggak sih kejadian terberat yang terjadi maybe dalam keluarga yang pernah ada dalam kehidupan Kak Alfian? Mungkin kejadian sih banyak. Coba mungkin tadi balik lagi kita sebagai kepala rumah tangga, makanya tadi hampir sama mungkin dengan bapak-bapak tadi di kaum pria. Jadi sebetulnya kebanyakan kalau kaum pria itu apapun masalah yang dihadapi di kantor agak jarang diceritain ke istri. Karena jangan sampai membawa beban ke istri untuk jadi pikiran. Karena maaf ya, kalau secara umum wanita itu kan lebih banyak pakai perasaan. Jadi kalau kita beban pikiran terlalu berat apa segala macam, nanti kita nambahin beban lagi ke ini kan, istri udah capek ngurusin segala macam, kita nambah beban lagi, itu kan agak ya kasihan juga gitu kan. Cuma memang ada tadi makanya kita bilang harus ada yang dikomunikasikan, tapi mungkin dengan cara yang berbeda, jangan kita berkeluh kesah terlalu apa gitu kan. Jadi biar istri cara tanggapnya berbeda gitu. Jadi itu mungkin komunikasi. Jadi kalau masalah banyak gitu, cuma nggak semuanya diceritain dengan istri, karena kan kita juga sebagai suami kan harus ada teman berbagi juga gitu kan untuk beban. Cuma ya itu, jadi kita nggak semuanya itu kita harus ceritain, ataupun kalaupun kita ceritain dengan ya kalau kita bilang mesti dimodifikasi lah gitu supaya istri jangan terlalu jadi beban. Terus juga kalau masalah-masalah, makanya bilang banyak lah selama saya kerja itu sekitar 27 tahun kerja. Itu pasti banyak. Ada yang pernah juga saya dapat surat peringatan kerja karena saya dituduh nilap duit. Ada. Tapi ya itu kita juga sebagai anak Tuhan itu jadi tanggung jawab juga. Jangan sampai loh kita sebagai anak Tuhan ternyata itu benar loh kejadian seperti itu. Enggak, yang saya bersyukur saya ceritain ke istri, enggak saya cuma dituduh gini, nggak apa-apa kita tenang aja selama kita nggak melakukan gitu kan. Karena saya juga punya prinsip sebagai kepala rumah tangga, saya nggak mau membawa ke rumah itu sesuatu uang yang tidak halal gitu istilahnya, yang tidak benar, dari cara yang tidak benar. Karena masa sih saya kasih makan keluarga dari uang yang tidak benar, seperti itu yang kita mesti ini. Makanya istri langsung bilang, oh ya nggak apa-apa lah, itu hal seperti biasa. Makanya kadang-kala kita bilang ada orang aja yang sirik, itu biasalah kalau ada yang nggak suka di kerjaan.
itu biasa. Masalah di kerjaan itu biasa, tapi kadangkala bisa jadi luar biasa tergantung cara kita menyingkapinya. Itu sih yang sebetulnya bisa jadi ini. Tapi kalau masalah yang paling berat sebetulnya, tapi justru itu yang membuat kita lebih bersyukur. Itu ada satu kejadian yang boleh dibilang jadi titik balik sih sebetulnya buat saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai keluarga. Saya juga ada hubungan keluarga juga, itu jadi titik balik. Itu waktu kejadian kelahiran anak ketiga, Juan. Nah, boleh dibilang nggak apa-apa ya, agak detail ya. Boleh, tapi tetap akan dibatasi waktunya. Tapi kalau udah bilang waktu kehamilan kakaknya 2 gitu kan, semuanya dibandingkan ketiga itu paling lancar lah gitu kan. Boleh bilang ya udah ada duit sedikit jadi bisa tambah vitamin apa segala macam lah, itu sebenarnya lebih terjamin. Tapi waktu lahir oke gitu kan. Tapi setelah lahir 1 hari kok anaknya jadi biru apa segala macam gitu kan. Jadi dibilang oh ini kalau enggak, karena biru ini biasanya masalah jantung biasanya kan. Nah, cuma belum ketahuan nih karena waktu itu kan masih rumah sakit kecil di daerah dekat rumah gitu kan. Belum bisa dideteksi. Cuma kalau biru begini nggak ditangani secara langsung, maaf ya bisa lewat gitu kan, karena ini jantung vital. Jadi itu prosesnya untuk supaya bilang ini harus dibawa, waktu itu harus dimasukin ke ICU bayi. Waktu tahun 2009 kejadiannya itu, yang punya ICU bayi di Jakarta masih ada di Rumah Sakit Harapan Kita, ibu anak Harapan Kita. Kalau ICU biasa, ICU anak, ICU orang dewasa banyak, tapi yang khusus ICU bayi waktu itu masih ada di Rumah Sakit Harapan Kita. Tapi waktu itu waiting list. Wah, sampai dokter bilang kalau ini waiting list bisa nggak ketolong. Udah dokter sih langsung bilang ini udah yang terburuk gitu kan. Tapi ya itulah kita bilang, cara Tuhan ternyata, tiba-tiba dokter bilang ternyata saya bisa dapat yang tadinya antrian keberapa bisa masuk, bisa langsung diantar gitu kan. Bisa masuk, bisa langsung ke rumah sakit. Itu bilang itu cara Tuhan. Walaupun kita bilang mungkin orang dunia bilang wah beruntung nih gitu, tapi enggak. Saya bilang ini ada cara Tuhan. Kita bilang Tuhan izinkan ini terjadi, tapi ini ternyata Tuhan, kita memang Tuhan mungkin pingin lihat, masih percaya ke saya enggak sih gitu kan, bahwa saya bisa menolong enggak sih gitu kan. Nah itu maksudnya waktu jalan saya naik di ambulans, istri masih tinggal karena baru habis melahirkan kan. Itu saya bilang, ambulans di Jakarta tahu sendiri seperti apa. Ternyata ambulans lampu merah diterabas, saya bilang ini mati kalau mati gitu kan, segala macam. Karena dihajar terus, orang tahu sendiri Jakarta lampu merah aja dihajar, apalagi ini bukan orang hijau gitu kan, mau kasih kesempatan yang lain, kita kan sering lihat lah gitu kan, ambulans ditahan apa segala macam. Ini benar-benar nyawa kalau nggak segera ditangani, nah gitu. Puji Tuhan sampai. Terus setelah ditangani dibilang hanya masalah udah ketahuan gitu, masalahnya di jantung dari katup jantung ke paru-parunya buntu. Itu yang membuat dia nggak bisa dapat oksigen dari jantung ke paru-paru gitu kan. Jadi ditangani lagi gitu kan, ditangani sama dokter. Puji Tuhan udah ketahuan, ditangani. Tapi paling nggak pada saat itu masih untuk dipertahankan lah gitu kan hidup. Itu juga usia 6 hari diputuskan untuk operasi. Itu Juan waktu itu masih 6 hari putuskan operasi. Operasinya saya pengen kateternya untuk supaya bisa di BPV, jadi di radioterapi. Sebetulnya ada 3 opsi yang disampaikan oleh dokter ke saya. Yang itu pertama bypass untuk PDA-nya, terus juga ada untuk yang langsung dibuka katupnya, sama yang BPV yang di radioterapi gitu loh. Waktu dia bilang, waktu bypass, saya nanya, karena kan saya mesti belajar juga, kalau ini dilakukan ini resikonya apa? Sebetulnya kalau kita bypass PDA itu nggak menolong, karena kan bukan jalan utamanya, itu cuma saluran kecil gitu kan. Dan itu juga nggak bisa dilakukan di Jakarta, bisanya di Singapura. Biaya lagi gitu kan, mikir lewat. Terus yang kedua bisa, itu lebih gampang.
Tapi itu biasanya ada trauma gitu, luka apa segala macam, itu lebih bahaya. Boleh nggak saya pakai yang ketiga? Yang ketiga itu walaupun peluangnya kecil, tapi ternyata saya pengen coba gitu kan. Terus saya tanya ke dokter, dokter udah pernah melakukan berapa kali untuk tindakan ini? Yang kebanyakan gagal. Saya juga tanya teman saya dokter, dibilang kebanyakan gagal, BPV. Saya melakukan 9 kali. Udah berapa yang berhasil? Belum ada. Jadi puji Tuhan, Juan ini yang ke-10 dan dia yang berhasil. Makanya waktu itu saya cuma bilang, dok, walaupun ini peluang berhasilnya kecil, lakukan yang terbaik, nanti saya topang doa. Paling itu aja saya bilang. Kita apalagi gitu kalau bilang secara manusia, secara kedokteran aja peluangnya sangat kecil, 9 belum ada yang berhasil gitu, ini ke-10. Tapi ternyata itulah kuasa doa gitu kan. Kita bilang, kuasa doa ternyata bisa berhasil. Dokter aja kaget gitu kan. Kok bisa berhasil? Wah, ada kejadian yang sama kira-kira seminggu berikutnya, kejadian yang mirip persis sama Juan, gak berhasil. Makanya sampai sekarang dokternya masih ingat, ini kejadian saya yang pertama kali berhasil untuk melakukan tindakan ini. Itu. Jadi itu dia bilang, Tuhan itu umur 6 hari gitu, anak bayi gitu kan. Kita aja gak tega gitu ngelihat anak, sampai digituin. Tapi ternyata setelah itu berhasil, gak selesai sampai di situ. Pergumulan Juan, masalah Juan, ya itu ternyata dia harus ada masalah kelainan. Maksudnya karena antibodinya terlalu bekerja keras, makanya setiap benda asing yang masuk, mau itu mau transfusi, dilawan gitu kan. Mau masuk obat juga dilawan. Nah, seperti itu. Jadi harus distabilkan lagi hormon apa segala macam gitu kan. Jadi udah setelah itu masuk beres, kira-kira sebulan setengah atau 2 bulan dia di ICU. Habis itu beres. Ternyata seminggu kemudian, 2 minggu sempat di rumah, pulang ke rumah, dia ada sempat masuk. Waktu itu pas 2 minggu di rumah, dibikin sempat ada penyerahan anak. Kita pikir ya maksudnya secara orang kita yakin dan percaya, apalagi udah diserahkan kepada Tuhan, aman semua lancar. Kok di saya enggak ya? Ternyata habis diserahkan kepada Tuhan, muncul masalah baru gitu kan. Masalah baru, ternyata tadi yang katup jantungnya udah kebuka, ternyata itu enggak bekerja maksimal. Pada saat dia ketularan flu dari kakak-kakaknya, kok flu-nya lebih berat ya, sampai ada sesak nafas, sampai ini kayak tarikan nafas. Ternyata yang kebuka tadi, yang udah kebuka tadi katupnya, yang harusnya dia tumbuh segini, tapi ternyata kecil begini. Jadi kalau nggak ada masalah, mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi karena dia kecil ada masalah, tambah parah lagi gitu kan. Nah itu efeknya. Jadi itu juga dioperasi. Dioperasi bilang, waduh, operasi lagi itu besar untuk biayanya segala macam. Cuma ya itu. Bilang Tuhan udah tolong yang pertama, kita juga bantu doa juga, ini Tuhan akan tolong yang kedua gitu. Jadi cuma sempat 2 minggu di rumah, balik lagi gitu ke rumah sakit untuk operasi yang justru lebih besar, lebih berbahaya. Karena udah nggak bisa lagi pakai kateter, itu harus belah. Makanya kalau Juan itu belahannya ini sampai digergaji kan ada ini. Nah, makanya bilang karena ya itu saya bilang nggak apa-apa. Kita serahin ke Tuhan aja, bahwa Tuhan udah tolong sebelumnya, Tuhan akan tolong prosesnya, tapi juga kita siap bahwa ya kalau memang perjuangannya sampai sini, tapi semuanya kita tetap doa yang terbaik gitu kan. Ternyata Tuhan tolong semua, jalan lancar, ya. Jadi Juan itu waktu umur 3 bulan, dia cuma 2 minggu di rumah. Dalam usia 3 bulan 2 kali operasi. Yang satu operasi kateter, yang satu operasi besar. Tapi itu kita lihat, ternyata pertolongan Tuhan luar biasa ya, ditolong gitu kan. Walaupun ada orang bilang, kenapa sih, masalah apa dengan Juan gitu kan. Mungkin orang tuanya punya dosa, siapa sih orang tua gak punya dosa, tapi gak bisa bilang gitu juga. Kadang-kadang kita bilang, ini maksud Tuhan. Kan kita juga bilang, kita juga sebagai anak Tuhan udah diajarkan bahwa
Tuhan nggak pernah mencobai, tapi Tuhan meluaskan kalau sampai ada kejadian ini. Tapi kalau Tuhan luaskan juga Tuhan punya maksud. Kalau nggak salah kan di Ulangan 8 ayat 2 bahwa untuk Tuhan punya maksud supaya apa? Kita rendah hati nggak? Kita masih dengar-dengaran sama Tuhan nggak? Jadi justru di situ saya lihat, Tuhan udah tolong gitu loh. Di situ pada saat kita mengalami pergumulan gitu kan berat, karena boleh bilang hampir 3 bulan di ICU. Itu kalau kita bilang kita kan udah punya kayak komunitas gitu kan, teman-teman sama-sama gitu. Karena kan waktu itu memang Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu masih rumah sakit rujukan nasional. Sampai sekarang sih, tapi sekarang di daerah udah ada, jadi nggak semuanya ke sana. Itu selama dia dirawat itu 2,5 bulan di ICU, maaf ya, ada sekitar 20 orang teman-teman yang dirawat itu yang lewat. Kalau operasi nggak berhasil, kalau jantung kan beda dengan penyakit yang lain. Kalau operasi nggak berhasil, lewat berarti nggak ketolong, nyawa nggak tertolong. Atau mungkin dia ternyata telat ditangani, nyawa gitu kan. Maka kita bilang, ya kalau Tuhan sudah tolong kita melewati orang lain sampai kehilangan sampai 20-an gitu kan, lewat. Tadi yang kita cuma tetangga gitu kan, yang tadinya nggak separah Juan, tapi ternyata dia operasinya nggak berhasil. Ataupun operasinya berhasil, ternyata irama jantungnya nggak bisa menyesuaikannya. Hal seperti itu banyak banget ternyata. Saya juga bilang bahwa, makanya ini juga jadi pelajaran juga saya bahwa kita jangan cuma ngelihat diri kita loh. Ternyata orang lain, kita bilang masalah kita berat, ternyata ada yang lain lebih berat. Makanya kita kalau umpama kita melihat bahwa masalah kita ternyata nggak seberat orang lain, ataupun kita sama dengan pergumulan yang kita bilang, ternyata masalah saya sudah ditolong, disitulah saatnya kita harusnya bersyukur. Maka dengan ada kejadian itu, saya tadi yang tanggung jawabnya mungkin masih kurang sama keluarga, kasih saya masih kurang sama keluarga, di situ makanya saya bilang itu jadi titik balik bahwa, kayaknya harus diperbarui nih, atau ditambah lagi nih, kasih saya sama keluarga ini, ternyata seperti ini, itu kan masih kurang. Jadi maaf ya, kalau karena saya jadi bersyukur, berterima kasih, nggak terasa tuh. Jadi kalau saya pagi subuh ngurusin semua anak-anak, karena kan anak di rumah masih ada 2. Jadi ngurusin mereka sekolah dulu, baru saya ke rumah sakit karena istri nungguin rumah sakit, terus baru saya kerja. Terus pulang kerja juga saya ke rumah sakit dulu sampai sore, gantian istri untuk istirahat karena kan di ICU nggak bisa nungguin. Jadi istirahatnya di luar. Terus baru tengah malam saya baru pulang. Jadi selama hampir 3 bulan saya begitu. Kalau saya mengeluh, saya capek, saya menghindar, nggak akan kejadian gitu kan. Jadi ini dia bilang, ternyata ini saya bilang nggak terasa gitu. Saya bilang, karena saya mengasihi, saya bilang ini Tuhan, kita tetap berdoa sama Tuhan, nggak terasa beratnya, ya jadi bebannya jadi kayak ringan aja jadinya gitu kan. Karena saya lihat, anak ini mungkin saya bilang, saya bersyukur juga, untung anaknya masih bayi, belum bisa ngeluh, belum bisa ngomong. Tapi coba kalau udah ngomong, udah protes pasti kan. Tapi ini ya kita bilang, ini yang paling berat sebetulnya. Tapi itu yang kita bersyukur, kita melalui itu. Tapi kita udah melihat pertolongan Tuhan dari awal. Walaupun kita bilang berat sih, karena itu dokter bilang itu kejadian bisa 1:100.000 gitu kan. Jadi nggak bisa salahin siapa-siapa. Itu pada saat pembentukan organ vital aja yang tiba-tiba ada kelainan atau mutasi gen apa segala macam, nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Tapi kita nggak bisa nyalahin Tuhan juga, kan Tuhan ini nggak bisa. Saya bilang ini Tuhan izinkan, tapi ternyata belakangan sih memang kita baru sadar, ternyata Tuhan luar biasa loh. Kita mesti sadar bahwa tiap proses yang kita jalani Tuhan sertai gitu kan. Ada juga sempat bilang, ngapain mesti dioperasi? Kita kan orang Pantekosta, orang Kristen, dibawa doa aja, Tuhan kan mujizat masih nyata gitu. Tapi saya bilang, ya saya percaya, tapi juga saya percaya bahwa Tuhan bisa gunakan dokter segala macam. Itu mungkin kalau versi saya gitu, bisa gunakan dokter, perawat rumah sakit segala macam untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong. Dan ternyata Tuhan luaskan semua. Walaupun kita bilang akhirnya ternyata karena itu nggak di cover, harus tanggung sendiri, biaya sehari-hari jadi berat karena itu kan, karena jadi tambah beban biaya gitu kan. Karena kalau di istilah kedokteran itu penyakit bawaan nggak di cover, asuransi juga nggak cover gitu kan. Tapi saya bilang nggak apa-apa, yang penting anak saya selamat.
itu Tuhan udah tolong gitu kan. Jadi makanya saya bilang itu yang paling saya bilang titik balik, karena pada saat kita berikutnya ke sini-sini gitu kan sekarang juga udah 11 tahun. Ke sini-sini ada masalah. Wah, kecil itu yang berat aja Tuhan udah tolong, apalagi yang kecil-kecil. Jadi kalau sampai masalah tipes, masalah kena virus apa segala macam, maksudnya bukan ini ya, maksudnya itu sempat ada virus yang gak jelas gitu kan, pernah sampai dirawat inap kakak-kakaknya, kita juga maksudnya yang paling berat aja di jantung yang udah bilang hampir lewat aja Tuhan udah tolong, apalagi cuma masalah seperti itu. Jadi di situ kita bilang belajar, kita saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai keluarga dan juga sebagai anak Tuhan, di situ saya bilang itu jadi titik balik bahwa saya ini jadi kayak diperbaharui lagi gitu, diajar lagi gitu kan untuk ternyata bener loh. Mungkin kalau orang nggak pernah mengalami masalah, pokoknya kuat teguh Tuhan pasti tolong. Tapi bisa nggak seperti itu pada saat kita menghadapi masalah sungguhan seperti itu? Nah itu yang saya bilang, ternyata Tuhan udah tolong kasih kuat gitu kan. Ya karena itu kita saling menguatkan, saling berdoa apa segala macam. Itu juga, saya juga anak-anak walaupun masih kecil, masih TK waktu itu si Pierre, ini juga mereka berdoa buat adiknya gitu. Nah, kayak gitu tuh belajar untuk supaya mengerti kehendak Tuhan walaupun kita menghadapi tantangan yang gue bilang itu yang paling berat. Makanya kalau kesini-sini kita ribut atau mungkin ada beda pendapat ataupun ada yang kurang-kurang gitu maksudnya, ya gampang lah itu, Tuhan udah tolong kok yang kemarin yang berat, sekarang mah tinggal jalanin aja, tinggal gimana kitanya. Itu makanya itu jadi dari sisi iman, dari sisi pribadi, dari sisi keluarga, itu jadi titik balik untuk saya untuk jadi lebih maju lagi. Oleh waktu itu saya bilang, ada yang sempat bilang, loh bukannya kamu rajin pelayanan, kenapa masih kena begitu? Itu suara-suara yang seolah-olah kayak rohani ngomongnya, tapi sebenarnya itu menjatuhkan. Kadang-kala seperti itu, enggak kan? Kita diajarkan bahwa Tuhan bisa menolong kok, Tuhan bisa izinkan. Nah itu sih sebetulnya yang menjadi boleh bilang membentuk saya seperti sekarang ini sih sebetulnya gitu loh. Itu yang masalah paling berat tapi masalah yang paling saya syukuri. Karena gitu. Itu yang membuat sampai sekarang ya Kak ya. Artinya masalah sebesar apapun kelihatannya jadi kecil karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa tadi. Dan kita percaya bahwa masih akan panjang ya Kak ya. Dan tentunya masih akan kita lalui. Kalau koordinator kaum pria mungkin akan ada batasnya. Tapi sebagai kepala keluarga sampai maut memisahkan itu baru berakhir. Tadi udah banyak banget kita dengar ya Antiochers ya. Bagaimana suka duka ya menjadi kepala keluarga dan juga pastinya koordinator kaum pria juga sudah dijelaskan. Mungkin Kak di sesi terakhir ini saya selalu kasih narasumber Kak mungkin boleh memberikan closing statement. Closing statementnya itu biasanya harapan Kak ya. Jadi mungkin harapan Kak Alfian untuk Antiochers yang mendengarkan saat ini seperti apa, atau jemaat Antiochers secara keseluruhan seperti apa harapannya, dan boleh juga spesifik kasih pesan ke teman-teman kita yang mungkin akan segera menyusul menjadi kepala keluarga, atau mungkin yang sudah jadi kepala keluarga tapi mungkin usia pernikahannya baru sebentar gitu, mungkin mereka butuh gali-gali lagi. Silakan Kak Alfian. Oke, kalau saya sih lebih banyak memang mengalir aja padanya, tapi bukan berarti tanpa arah gitu kan. Mengalir apa adanya maksudnya ya kita serahin kepada Tuhan, kita berusaha sebaik mungkin ya. Saya nggak pernah pasang target sekian, pokoknya harus segini enggak. Tapi pokoknya kita berusaha sebaik mungkin, karena kalau kita terlalu pasang target nanti takutnya stres gitu kan. Tapi paling enggak kita sebagai anak Tuhan, makanya penting tuh kita untuk selalu dibekali sama firman. Firman itu mungkin saat itu kita enggak langsung tahu, oh begini tuh maksud firman ini gitu kan. Enggak, kadang-kala pada saat kejadian seperti yang saya alami tadi, oh ini tuh maksud Tuhan saya harus mengalami seperti ini. Oh ini maksud Tuhan supaya saya lebih mengasihi, atau ini maksud Tuhan supaya saya lebih rendah hati lagi gitu kan. Hal-hal seperti itu mungkin firman yang kita dengar mungkin berapa tahun lalu atau berapa minggu lalu atau berapa bulan lalu, baru kejadian, baru kita ingat. Oh ternyata, tapi yang penting firman itu udah tertanam dulu gitu dalam hati kita. Jadi dalam hati kita, jadi pas ada kejadian baru kita setiap masalah, setiap tantangan itu baru bisa kita hadapi. Maka kita ya harus tetap dibekali, dipupuk terus gitu. Itu sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan, sebagai pria, sebagai kaum pria, sebagai kepala rumah tangga, siapa aja sih sebetulnya kalau masalah dibekali sama firman, makanya jangan jemu-jemu gitu loh. Tiap pagi kan Pak Gembala udah bagikan ayat renungan gitu. Itu
walaupun kita cuma baca secara ini, tapi kalau kita memang tertanam benar-benar, ternyata satu saat nanti itu sangat berguna. Itu gitu loh. Ya, jadi jangan nggak usah takut. Oh, memang sih secara manusia, secara anak Tuhan kita maunya berkat luar biasa, semuanya lancar-lancar aja gitu kan. Itu pasti doa kita. Dijauhkan dari segala penyakit, tantangan, masalah gitu. Itu memang doa kita. Tapi kalaupun Tuhan sampai izinkan kita menghadapi masalah seperti yang saya alami tadi, itu kita udah punya bekal, kita punya kekuatan gitu loh ya. Jangan sampai kita masalah malah keluarga bubar gitu kan. Jangan sampai karena masalah justru kita kasih kita sama keluarga malah jadi hambar. Enggak, justru kalau yang saya hadapi, justru masalah itu membuat saya lebih mengasihi istri, mengasihi keluarga, anak-anak gitu kan. Lebih menghargai diri sendiri, menghargai kesehatan gitu. Hal seperti itu jadi banyak hal sebenarnya kita bisa belajar. Memang Tuhan udah ingatkan kan dari firman Tuhan bahwa kita mau supaya kita lancar-lancar aja, tapi pada saat menghadapi masalah jangan lari ke yang lain. Ingat Tuhan, kita punya Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, ya, sumber penghiburan, ya. Itu karena kalau kita tadi, makanya saya bilang masalahnya jadi enteng. Bukannya masalahnya berkurang, enggak, masalahnya tambah berat. Tapi karena kita punya Tuhan, kita punya keluarga, punya istri yang atau keluarga yang saling menguatkan, kita jadi enteng. Walaupun waktu itu dari sisi perasaan, dari sisi biaya apalagi berat banget gitu kan. Tapi jalaninnya jadi enteng. Karena ya udah kita jalani bersama. Cuma mungkin pesan saya sebagai kepala rumah tangga, jangan terlalu jangan semua masalah itu dibawa ke rumah gitu. Sebisa mungkin ke rumah itu kita fokus ke keluarga. Jadi jangan diganggu. Lagi pusing nih ya. Itu kan otomatis kan kita membatasi diri dengan keluarga. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi sebisa mungkin masalah di kantor, masalah di kerjaan, kalau bisa jangan bawa ke rumah. Kalaupun ada masalah hal-hal tertentu kita mesti filter dulu nih apa yang mesti diomongin ke istri gitu kan. Dan juga tantangan sebagai kepala rumah tangga, sebagai kaum pria, ya kita harus jadi teladan di rumah gitu kan. Mungkin saya juga kaget sih. Saya merasa saya memimpin jadi kepala rumah tangga apa segala macam, saya merasa biasa aja. Banyak kekurangan, pasti kalau mau tanya istri saya kekurangan saya mungkin banyak gitu kan. Mungkin lagi pasti banyak gitu kan. Tapi yang saya kaget waktu istri ngomong ke anak-anak begini, yang saya itu memang jadi ingat sampai sekarang. Buat anak-anak yang cewek, kayak si Abel, kalau nyari pacar, nyari suami, cari seperti papimu. Terus kalau yang cowok-cowok dua, kamu kalau jadi cowok, nanti jadi cowok atau jadi kepala rumah tangga, contoh papimu gitu. Itu saya bilang dalam, itu justru tersentak, ternyata saya nganggap saya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ternyata penilaian istri dan memang ya mungkin nggak secara langsung otomatis, tapi pasti itu melalui proses sehingga bisa sampai pandangan seperti itu. Dan saya juga nggak bisa bangga gitu. Tapi saya bilang, saya masih banyak kekurangan. Jangan-jangan itu saya malah anggap itu jadi koreksi buat saya. Apa benar saya harus seperti itu? Tapi jangan takut. Mungkin kita sebagai kaum pria juga jangan takut kita jangan terlalu kita menganggap berusaha untuk menjadi pribadi yang perfect. Karena manusia pasti punya kekurangan. Tapi kekurangan itu jangan sampai membuat kita menjadi lebih tajam lagi kekurangannya. Enggak, tapi ternyata kita harus diasah gitu. Maksudnya kekurangan itu harus ditutupi dengan firman Tuhan, gimana kita taat dengan firman Tuhan. Jadi kayak contoh saya mengasah atau menutupi keakuan saya dengan saya belajar melayani. Gitu loh. Saya dengan belajar melayani, makanya bapak-bapak Antiochers semua gitu, bukan cuma bapak-bapak. Dengan kita belajar melayani di gereja itu kita di situ sebenarnya melepaskan ego kita. Makanya kan banyak yang tadi punya perusahaan, ada yang direktur, ada yang manajer, apa segala macam, jabatan tinggi. Tapi waktu masuk pelayanan itu benar-benar egonya dilepaskan. Masuk pelayanan harus taat kepada koordinator musik, koordinator pelayanan, kepada Pak Gembala, apalagi kita harus taat.
walaupun mungkin jabatan tinggi, penghasilan tinggi, apa segala macam, nggak bisa. Makanya saya bilang belajar melayani. Makanya saya juga kalau pelayanan saya di TPM, ya singer, walaupun sih sebetulnya beda. Kalau kayak Sakti kan udah jelas dari Medan kan suaranya oke punya gitu kan, yang lain. Kalau orang Medan pasti kan oke, tapi kan saya tuh jadi singer, tapi saya datang dari daerah yang nggak bisa nyanyi gitu kan. Ngerti kan maksudnya? Manado. Masih donya aja masih ditanya gitu. Ulah, kayak gitu. Tapi ya itulah, makanya saya juga bersyukur dikasih kesempatan. Walaupun dengan keterbatasan, makanya saya nggak bisa main musik, tapi bukan berarti saya nggak bisa melayani. Apa aja gitu kan. Pelayanan di gereja tuh banyak banget ternyata. Makanya saya bilang saya mulai pelayanan itu dari tukang sapu, tukang ngepel. Terus waktu itu belum ada kayak multimedia sekarang. Kalau saya waktu tahun 91 itu pelayanan masih pakai overhead. Masih pakai ya tulisan yang mesti dipindah gitu segala macam gitu kan, masih pegang plastik gitu kan. Terus nanti ada OHP ya. Terus abis itu agak keren-keren dikit ada print warna di plastik gitu kan, ya, kayak gitu. Kalau sekarang kan udah luar biasa gitu kan. Terus juga melayar dengan sound system dikit udah mulai gitu kan. Nih pelan-pelan dikit gitu kan. Saya nggak bisa main musik bukan berarti nggak bisa melayani gitu kan. Jadi kalaupun sekarang melayani singer bukan berarti saya karena bisa nyanyi, tapi puji Tuhan di Antioquia ini dikasih kesempatan untuk melayani siapa aja gitu. Ya. Jadi bukan karena kita diajarkan, bukan karena kita talenta, kita hebat apa segala macam, tapi harus mulai dari diri kita. Mau nggak melayani? Ya. Dan pada saat udah terjun pelayanan bukan berarti kita juga biasa-biasa aja, otomatis harus belajar gimana mengikuti apa supaya iramanya, supaya bisa harmoninya bisa jalan. Itu juga harus belajar. Makanya saya juga bersyukur bahwa saya harus belajar kalau sebagai singer, saya harus belajar lebih banyak mendengarkan lagu rohani dibandingkan lagu yang lain gitu kan. Karena itu akan berguna dalam pelayanan. Jadi kita harus fokus juga apa yang kekurangan harus ditingkatkan supaya bisa melayani lebih baik gitu. Jangan cuma modal, saya mau loh gitu. Tapi pelayanan sendiri kayak sekarang kan kita bilang nggak latihan nggak boleh melayani gitu kan, segala macam. Karena banyak proses sih sebetulnya. Makanya kalau ini banyak proses dalam pelayanan, dalam keakuan, kita harus waktu, gimana kita berkorban, bukan berkorban ya. Kita harus gimana supaya komitmen pelayanan itu harus dijalankan. Itu bukan cuma kaum pria, siapa aja gitu kan. Itu yang bisa mungkin jadi harapan kita, bahwa harapan saya buat Antiochers, ayo silakan melayani. Banyak pelayanan, tinggal datang ke koordinator, pemuda, mungkin remaja, mungkin sekolah minggu, atau mungkin dengan pelayanan singer, WL apa segala macam musik. Silahkan datang ke Pak Gembala, saya ingin melayani, saya bisanya gini gitu kan. Ya udah, mungkin biasanya kalau anak baru coba lihat dulu kesetiaannya seperti apa gitu, nggak bisa baru masuk gereja sekali langsung dikasih pelayanan kan, tentunya juga mesti dilihat juga kesetiaan kayak gitu. Hal-hal seperti itu juga yang terlihat belajar. Makanya saya bilang saya ini dari 91 berarti kan udah sekitar 29 tahun gereja di sini gitu loh. Ya bukan berarti saya bisa lebih, enggak, bahwa saya bilang saya bersyukur loh dikasih kesempatan untuk melayani ya. Jangan juga kita bangga bahwa saya udah pelayanan mimbar apa segala macam, saya udah lebih dari yang lain. Enggak, justru saya bilang pada saat pelayanan inilah kita meninggalkan keakuan. Gitu loh. Kita yang suaranya mungkin yang ini kita harus untuk supaya iramanya, supaya ininya bisa, harmoninya bisa dapat, ya kita nggak bisa lari sendiri gitu kan, kecuali WL gitu kan. Nah hal seperti itu, puji Tuhan saya belajar, mungkin kalau sedikit-sedikit dikasih kesempatan untuk melayani firman di pemuda, atau mungkin di Giat, atau mungkin di Kompria, atau tempat lain, nah itu juga otomatis dengan proses. Makanya saya paling kalau lebih gampang saya melayani karena itu lebih banyak ke pengalaman pribadi atau pengalaman iman gitu kan. Itu yang lebih menurut saya, karena itu yang saya ingin dengar sih sebetulnya. Banyak orang mungkin saya nggak terlalu, kalau buat saya pribadi, saya agak susah mengikuti firman yang terlalu teologi tingkat tinggi gitu kan. Tapi saya ingin sampai ada ini yang kira-kira nggak terlalu tinggi tapi benar-benar mengena gitu kan, yang bisa gampang saya pahami. Itu makanya itu yang coba saya terapkan. Ini ternyata saya sendiri pingin orang dengar seperti itu. Jangan sampai cuma ngalor ngidur nggak ada ininya, tapi pengen supaya kalau saya membagikan kesaksian ataupun membagikan sharing firman,
ya supaya yang mendengarkan juga dapat berkat gitu kan. Itu ya kesempatan pelayanan seperti itu, ya intinya saya nggak pernah minta melayani, tapi dikasih kesempatan saya akan berusaha sebaik mungkin gitu kan. Itu harapan saya buat Antiochers. Cuma mungkin kalau ada lagi yang saya harapan tadi ya, harapannya spesifik buat yang mau masuk rumah tangga baru gitu kan. Pengalaman saya, gak usah takut. Yang penting kita sehati, masalah berat pasti, tapi akan jadi enteng kalau kita punya Tuhan. Akan jadi enteng kalau kita punya kesehatian. Jadi hal-hal seperti itu yang ya jangan terlalu pasang target tinggi-tinggi deh. Saya waktu menikah nggak langsung bilang oh pokoknya tahun segini harus punya rumah gitu kan. Makanya saya bilang dulu waktu menikah kos dulu, habis kos ternyata kalau ada tamu, ada keluarga datang, oh ternyata ngontrak yang ada kamar lebih gitu kan. Terus bilang ternyata bisa nyicil rumah gitu kan, nyicil rumah udah ngalir aja gitu kan. Waktu bikin di rumah cicilan ternyata bikin garasi, istri bilang lah bikin garasi motor aja nggak punya, itu kan dia bilang oh iman aja bahwa Tuhan akan kirim gitu kan. Ya ternyata ya kita proses aja. Jadi walaupun kita kadang kalah, kayak istri sama saya kalau ngomong suka bercanda gitu, soalnya nada bercanda, tapi sebenarnya itu nada jadi doa buat saya. Oh iya ternyata Tuhan kirim ya, gitu kan. Tuhan sediakan, tapi Tuhan nggak serta merta langsung plek bim salah bim jadi, enggak. Tuhan juga pengen lihat kesetiaan kita. Jadi semua ada proses. Jadi kita berani melangkah gitu kan. Karena kalau once kita melangkah, berarti kita harus siap dengan tanggung jawab, konsekuensi segala macam, dan jangan takut dengan konsekuensi itu jadi ini. Makanya saya bilang tadi, saya tadi yang sempat khawatir, tapi ternyata setahun menikah naik loh, 13 kilo, 16 kilo, malah sekarang udah lebih gitu, malah kalau bisa turunin lagi gitu kan. Ya seperti itu, ya ngalir-ngalir aja, jangan terlalu membawa, apalagi kita udah sharing secara keluarga. Jangan terlalu memberatkan lah bawa keluarga. Makanya saya juga nggak pernah pasang target ke anak-anak saya harus begini, saya harus begini sih. Ya, yang penting kita masih jalan biasa aja, jalan apa adanya aja. Yang penting jangan pernah melupakan Tuhan, itu aja. Itu aja sih, makanya saya bilang jangan pernah meninggalkan ibadah. Makanya saya bilang minggu gitu kita tetap harus ibadah gitu kan, segala macam. Terlepas dari keadaan sekarang ya. Tapi kalau kita punya kesempatan, ayo kita lakukan gitu. Kalaupun sampai saya bilang, saya sih kalau memang berusaha ya, kalau nggak bener-bener nggak bisa gerak apa segala macam, kalau bisa berangkat ke gereja, berangkat ya hari Minggu. Itu aja sih yang saya selalu berusaha, karena saya jalani itu bilang, Tuhan udah tolong, masa sih kita mesti leha-leha apa segala macam. Itu segala macam. Itu yang membuat saya menjalani seperti enteng-enteng aja gitu loh. Walaupun berat, tantangan apa segala macam, tapi semua jadi enteng karena kita punya Tuhan, kita punya penolong gitu kan, istri di rumah, teman berbagi, teman menolong segala macam gitu. Cuma mungkin ada lagi gitu pesan saya buat bapak-bapak, kaum pria, ya kalau mungkin waktu muda kita punya hobi gitu kan, hobi pribadi. Ya otomatis kita harus lihat pada saat keluarga, mentingin hobi pribadi atau mentingin keluarga. Otomatis kita fokusnya harus berbeda gitu loh. Jangan sampai kita, kalau saya biasa muda kan nongkrong aja sampai pagi gitu, nggak ada yang nungguin. Tapi kan ini enggak, gimana supaya kita cepet, ada istri lo, ada anak lo di rumah gitu kan, yang nungguin. Gimana kita supaya cepet pulang gitu loh. Lain halnya kalau memang, ternyata kerjaan nuntut harus sampai pulang pagi atau segala macam ya. Itu yang harus ada beda juga dari sisi sudut pandang ya, dan juga sudut tanggung jawab. Tapi kembali lagi, kadangkala tanggung jawab itu muncul dengan sendiri once kita masuk gitu. Harus begini. Kita bilang pada saat menikah, saya nggak pernah ada yang bilang, udah pasangan ideal, udah sebagai pria ideal untuk menikah. Enggak, banyak sekali kekurangan. Sampai sekarang aja saya masih menemukan banyak sekali loh kekurangan saya. Untung istri aja nggak protes mungkin, atau protes mungkin nggak ngomong gitu kan. Tapi ya itu lagi sambil belajar gitu kan, sambil dibentuk terus gitu kan, supaya kita makin dewasa, makin mengerti. Ya saya juga butuh masukan dari istri, dari teman-teman pelayanan, kaum pria apa segala macam, butuh masukan juga kekurangannya di sini. Ada yang kekurangan yang memang bisa langsung diperbaiki atau mungkin yang butuh proses gitu kan. Yang penting jangan pernah lupa bahwa tanggung jawab itu, kasih itu jangan sampai lepas gitu.
Jadi kadang-kadang kita kerja itu bukan buat diri sendiri lagi gitu loh. Kerja berat banget, tapi kalau kita, saya kerja ini buat keluarga. Mungkin boleh bilang kita mau tahan-tahan, kalau mau kerjaan ini pinginnya sih cepat keluar, tapi kalau saya keluar nggak ada istri anak makan apa gitu kan, harus ada ego yang dilepaskan gitu ya. Jangan sampai kita juga kalau hobi gitu, ada hobi yang bersepeda, tapi kayak saya teman-teman di RT saya ngajakin, sepeda, tapi minggu pagi, ya nggak bisa, maaf gitu kan. Ada yang ngajakin mancing yuk, mancing berapa jam gitu kan, terus kemana gitu kan, dapat apa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita mungkin coba beralih ke hobi yang ya mungkin yang bisa bersama-sama keluarga atau masih dekat sama keluarga. Makanya saya sekarang hobi bercocok tanam, walaupun nggak punya lahan tapi pot apa segala macam, apa aja deh pokoknya supaya itu tadi, supaya jangan ego sendiri lah yang yang ditingkatkan, tapi kita harus bisa berubah lah sebetulnya, atau boleh bilang ya menyesuaikan diri lah dengan keadaan, dengan situasi gitu kan. Jadi kayak saya tadi, saya nggak apa-apa, saya nyapu, ngepel, masak apa segala macam, cuci gitu kan. Bukan berarti karena saya udah bisa udah mencari nafkah segala macam saya enggak, justru saya bilang tadi saya harus belajar juga merendahkan diri. Karena dari situ juga ternyata saya merendahkan diri, itu ternyata dilihat loh sama anak-anak saya, dilihat loh sama istri saya gitu kan, untuk jadi iya ternyata masih mau, terlepas dari banyak kekurangan kelemahan, tapi ada hal-hal yang secara hakiki gitu loh, di tiap anak Tuhan harus tetap muncul gitu loh, yang rendah hati, mengasihi, bertanggung jawab ya, itu hal-hal hakiki tetap harus ada gitu. Jangan sampai ya kaum pria sama aja sama orang di luar gitu kan, nggak bisa. Kita harus punya identitas, secara hakiki kita punya identitas bahwa pria Kristen seperti ini loh, orang Kristen harusnya seperti ini loh, gitu loh. Terlepas loh, enggak kok belum sempurna, tapi ya tetap ada identitas dasar yang harus kelihatan. Itu sih harapan saya buat kita jadi menghadapi masalah tantangan, termasuk juga yang saya coba, yang sepele, yang saya sekarang banyak belajar adalah, saya sekarang ketua koordinator Kompria, saya kepala keluarga, jadi kalau umpama ada sesuatu, umpama kita lihat postingan tertentu, jangan sampai kita malah membombardir, malah kita sendiri nggak jadi berkat. Atau kita mau posting sesuatu, mikir dulu, ini manfaatnya apa ya? Atau mungkin ini kira-kira menyakiti orang lain apa enggak gitu kan? Atau kita mau menanggapi sesuatu menyakiti orang enggak? Seperti itu, jadi harus mikir dulu gitu. Jangan sampai ada di pikiran, ada di kepala langsung dicurahkan. Apalagi sekarang kan gampang, tinggal jari, tinggal ini. Tapi di situ juga belajar gitu. Makanya saya tadi bilang ada yang di kaum pria, akhirnya saya japri untuk kasih masukan. Kalau bisa jangan begini. Kalau kira-kira postingan yang enggak menguatkan atau terlalu membuat kekhawatiran apa segala macam, janganlah gitu kan. Nah seperti itu yang terpaksa harus saya lakukan karena saya jadi koordinator. Mungkin kalau di lain-lain ya nggak bisa gitu kan. Nah itu mungkin ada tanggung jawab lebih aja sih dari situ. Begitu juga dengan keluarga. Itu jangan keluarga saya, maka suka bilang juga ya kalau saya mungkin posting-posting ya biasa-biasa aja lah. Tapi kalau posting makanan ada wadah sendiri gitu kan, ya kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai juga, istri juga suka ingatan, jangan sampai kita posting sesuatu terkesan pamer gitu kan. Ya seperti itu kita juga harus berpikir bahwa pada saat kita memposting sesuatu, karena kan paling gampang tuh forward atau copy ataupun apa segala macam, itu yang paling gampang kan. Atau kita tinggal ketik. Nah itu, tapi di situ juga saya belajar, walaupun sih masih belajar terus gitu, tapi penting juga kita punya monitor istri yang supaya janganlah kalau itu enggak. Sejauh ini sih belum sejauh itu sih, belum terlalu gitu. Maksudnya istri enggak sampai ini, belum ada sesuatu postingan yang bisa ditegur secara ini, tapi paling nanti kalau ini jangan lah, kalau ini enggak usah ya, kayak gitu-gitu. Itu kan penting. Tapi kalau kita mau pakai ego kita, ngapain dengerin kata istri, ngapain masukannya didengar. Nah, hal seperti itu yang otomatis kita punya rem sendiri lah gitu. Tapi ya itu, jangan sampai kita sebagai, walaupun kita sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, bukan berarti kita otoriter, enggak, tetap hubungan keluarga. Makanya banyak hal-hal di rumah ya istri yang mimpin. Masalah uang, istri yang harus kendalikan. Nah, itu kan seperti itu. Bukan berarti bilang harusnya kan saya yang dapat ini, saya harus pegang semua, enggak. Kita harus pada posisi tertentu
ya ada porsi-porsi tertentu yang kita harus kasih ke istri. Itu terlalu banyak ya masukannya ya. Wah, mantap. Anyway, yang saya tangkap arti adalah ke narasumber adalah kalau mau tunjukkan diri kita, marilah buat diri kita menjadi pelayan buat Tuhan gitu. Jangan ada alasan bahwa kita nggak bisa dan sebagainya. Tapi asal hati kita mau melayani, kita melayani. Dan untuk kaum pria yang baru juga ataupun yang akan segera menjadi kaum pria, kaum bapak, teruslah percaya bahwa setiap proses itu percaya aja Tuhan yang bantu, Tuhan yang akan menyertai. Tapi kita mau juga untuk dibenah dan menjadi lebih baik. Kurang lebih kayak gitu ya Kak Alfian ya. Kak Alfian, thank you banget, banyak banget yang udah kita bahas pada hari ini, dan puji Tuhan semuanya sungguh menginspirasi, terutama bagi calon-calon kaum bapak di luar sana gitu ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini Kak, izinkan saya untuk mendoakan kita semua, mendoakan Kak Alfian dan juga mendoakan Antiochers yang akan beristirahat pada malam hari ini. Mari Antiochers bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul, ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini bersama Kak Alfian Sinaulan Bapak sebagai narasumber Bapak untuk podcast Antioquia. Biarlah Tuhan apa yang menjadi obrolan kami pada hari ini boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan, terutama boleh hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati Kak Alfian ya Tuhan dalam apapun yang dicita-citakan Tuhan, baik dalam pekerjaannya, pelayanannya maupun keluarga Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sertai, Engkau berikan dia Tuhan semakin lebih lagi hikmat menjadi seorang pemimpin Bapak. Berkati juga keluarganya, Kak Magda dan juga anak-anaknya, ada Abel, Pierre dan juga Juan Bapak. Kami percaya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dalam apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Antiochers yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan. Dari pagi hingga malam hari ini mereka sudah melakukan banyak aktivitas. Biarlah Engkau berikan istirahat yang terbaik bagi mereka, supaya besok pagi mereka kembali bangun dengan stamina dan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua Tuhan kegiatan kami berikutnya ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga untuk seluruh kru yang hari ini telah membantu jalannya podcast ini Tuhan. Kami percaya podcast ini akan selalu menjadi baik dan boleh menjadi hormat pula nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa. Haleluya. Amin. Kak Alfian, thank you banget untuk hari ini Kak. Sampai ketemu lagi, sungguh luar biasa. Semoga kita bisa menjadi pemimpin baik di luar keluarga maupun di dalam keluarga juga ya Kak ya. Minimal diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Yeah. Thank you Kak Alfian Sinaulan. Sama-sama, Tuhan berkati Sakti. Dan untuk Antiochers, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Bila ada komen ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah. Dan juga jangan lupa like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe ataupun bisa klik lonceng supaya tidak pernah ketinggalan video dari YouTube channel dari GPD Antioquia Tebet. Dan juga untuk minggu ini aktivitas kita ada doa Kamis streaming di YouTube channel Antioquia setiap malam pukul 6:30. Dan juga renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia _ Tebet ataupun Facebook kita di GPD Antioquia Tebet. Ibadah minggu kita akan selalu menunggu informasi dari Bapak Gembala dalam masa-masa PSBB ini, dan juga program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti, aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.